Halo semuanya, selamat datang di video tutorial teknologi dalam konstruksi sipil. Pada video ini, kita akan membahas dua inovasi yang saat ini sangat berkembang, yaitu Internet of Things atau IoT dan Geographic Information System atau GIS, serta bagaimana teknologi ini dimanfaatkan dalam dunia teknik sipil modern. Mari kita mulai. Dan sekarang, kita akan menjelaskan tentang penggunaan IoT dalam infrastruktur. IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti sensor terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Dalam infrastruktur sipil, IoT digunakan untuk memantau kondisi struktur secara real-time. Contohnya, di jembatan atau gedung bertingkat dipasang sensor seperti sensor getaran, sensor beban, sensor suhu, dan kelembapan. Yang pertama kita dapat lakukan adalah kita menyiapkan sensor, misalnya strain gauge atau sensor tekanan yang dihubungkan ke microcontroller seperti ESP32. Data dari sensor dikirim ke cloud, misalnya ke platform seperti ThingSpeak atau Blink. Kemudian kita bisa melihat hasil monitoring di dashboard online, seperti grafik tekanan harian, getaran saat lalu lintas padat, atau alarm jika terjadi ambang batas bahaya. Output data yang kita dapatkan adalah deteksi dini kerusakan struktur, perawatan berbasis kondisi, dan monitoring performa infrastruktur secara langsung. Kemudian, kita akan membahas tentang penggunaan GIS dalam konstruksi sipil. GIS sendiri atau Geographic Information System adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data spasial atau berbasis dengan peta. Langkah-langkah penggunaannya adalah kita dapat membuka software GIS seperti QGIS atau ArcGIS online. Lalu kita mengimport data lokasi proyek, dapat berupa shapefile, titik koordinat GPS, atau data topografi. Kemudian terdapat overlay data ini dengan informasi lain seperti curah hujan, peta banjir, jaringan jalan, dan permukiman. Misalnya, untuk proyek jalan baru, kita dapat menganalisis mana area rawan longsor, menentukan jalur yang paling hemat biaya dan aman, atau memetakan wilayah terdampak jika terjadi bencana. Output yang kita dapatkan dari GIS adalah terciptanya peta tematik, laporan resiko, dan zonasi wilayah untuk perencanaan proyek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan atau perbandingan pemanfaatan IoT dan GIS dalam teknik sipil. Kita mulai dari fungsi utama. Untuk fungsi utama, IoT memiliki fungsi monitoring infrastruktur secara real-time, sedangkan GIS memiliki fungsi utama yaitu analisis dan visualisasi spasial proyek konstruksi. Kemudian untuk penggunaan sensor IoT yaitu ia menggunakan sensor getaran pada jembatan, tekanan, suhu, kelembapan, sedangkan GIS menggunakan pemetaan daerah rawan longsor, jalur optimal infrastruktur. Kemudian output yang dihasilkan pada IoT dihasilkan data grafik, notifikasi, dashboard online. Sedangkan GIS menghasilkan peta tematik, laporan resiko, zonasi proyek. Kelebihan dari IoT adalah cepat otomatis, bisa untuk sistem peringatan dini. Sedangkan GIS, kelebihannya yaitu akurat, mendukung perencanaan berbasis lokasi. Namun, terdapat kelemahan di balik semua itu. Untuk IoT membutuhkan perangkat keras dan konektivitas, sedangkan untuk GIS butuh data lengkap dan keahlian GIS.
Untuk kolaborasi ideal, IoT sendiri membutuhkan perawatan prediktif sistem alarm struktural, sedangkan GIS penentuan lokasi proyek, manajemen risiko bencana. Nah, untuk kesimpulan, yang kita dapatkan adalah kolaborasi antara IoT dan GIS akan membawa kemajuan besar dalam dunia teknik sipil, yang membuat lebih cepat, lebih akurat, dan lebih aman. Jadi, jangan ragu untuk mempelajari dan menerapkan teknologi ini dalam proyek nyata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video teknologi selanjutnya.